Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B akan membahas materi mengenai teori modal sosial yang merupakan materi dari bab 8 di buku Ekonomi Kelembagaan karya Profesor Dr. Elani Yustika. Sebelum kita lanjut nih ke pembahasan materi presentasinya, izinkan saya menyampaikan pembukaan terlebih dahulu. Setidaknya kalian mengerti tentang sedikit teori modal sosial. Teori modal sosial sendiri merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi. Walaupun sama-sama berada dalam ilmu sosial, kedua ilmu ini bersifat saling mendegasikan. Contohnya, jika kita mengidentifikasi atau menguliti tentang persoalan pembangunan, ilmu ekonomi baik klasik atau neoklasik menganggap kelembagaan dalam kurung informal itu tidak berdampak langsung terhadap kegiatan perekonomian. Contohnya seperti investasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan lain-lain. Sedangkan ilmu sosiologi cenderung menentang asumsi-asumsi rasionalitas material yang biasa ada dalam ilmu ekonomi sebagai desain strategi pembangunan. Ilmu ekonomi juga dianggap oleh para sosiolog itu sangat kuantitatif dalam dukung strategi pembangunan. Mereka cenderung tidak memperhatikan kompleksitas nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan yang dikeluarkan itu biasanya gagal beroperasi karena tidak bisa menyatu dengan kompleksitas nilai sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Tapi pada dekade 1980-an, kesenjangan antara ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi ini sudah mulai berkurang sejak ditemukannya model atau teori modal sosial yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai social capital. Teori modal sosial ini berperan penting atau sangat potensial sebagai perekat hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi dalam mendukung strategi pembangunan ekonomi dan sosial. Oke, di sini merupakan daftar dari anggota kelompok kami ya, yang terdiri dari 8 orang. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya langsung persilahkan teman saya untuk memulai materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan akar dan definisi dari modal sosial, yaitu asal-muasal teori modal sosial. Nah, teori modal sosial ini pertama kali dipicu oleh tulisannya Pierre Bourdieu pada akhir tahun 1970-an, khususnya dalam karyanya yang berjudul Le Capital Social, Notes Provisoires, yang diterbitkan dalam jurnal Actes de la Recherche and Science Sociales pada tahun 1980. Nah, lalu agar mudah dipahami, James S. Coleman membahas modal sosial dalam jurnal American Journal of Sociology pada tahun 1988 dengan judul Social Capital in the Creation of Human Capital pada tahun 1988. Nah, konsep ini mulai mendapat perhatian lebih disiplin ilmu. Nah, pengertian menurut tokoh Bourdieu ini yaitu modal sosial sebagai sumber daya aktual atau potensial yang terikat dalam jaringan hubungan sosial yang awet dan saling menguntungkan. Nah, jaringan ini juga tidak terbentuk secara alami, melainkan hasil dari strategi investasi sosial yang mencakup dua elemen, yaitu hubungan sosial yang memberi akses dan kualitas sumber daya yang tersedia, dan juga melalui modal sosial, individu yang mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan modal budaya, dan atau terhubung dengan suatu institusi yang menghasilkan nilai kredibel. Ini dijelaskan pada Portes tahun 1998. Lalu pengertian dari Lina dan von Bird pada tahun 1999. Menurut Lina dan von Bird, modal sosial memberikan dampak positif yang nyata bagi organisasi. Ini juga bisa memperkuat komitmen karyawan, membuat organisasi lebih fleksibel, dan juga meningkatkan kerjasama tim, mendorong pengembangan pengetahuan juga. Dalam hal ini,
Modal sosial bukan hanya menguntungkan organisasi secara keseluruhan lewat penciptaan nilai, tapi juga memberi manfaat langsung bagi para anggotanya melalui peningkatan keterampilan. Singkatnya, modal sosial adalah aset penting yang memperkuat hubungan, memperlancar kerjasama, dan juga memperkaya kemampuan di dalam organisasi. Definisi menurut Bourdieu tadi, modal sosial adalah lebih peduli dengan kemampuan modal sosial dalam menghasilkan sumber daya ekonomi. Lalu dari Coleman, fokus melihat modal sosial dalam mengakuisisi modal manusia. Lalu pada Putman pada tahun 1993 menekankan hubungan kerjasama yang memapankan demokrasi melalui keanggotaan kelompok sipil atau civic group. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya akan lanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai modal sosial dalam 4 perspektif. Nah, perspektif yang pertama yaitu perspektif komunitarian. Nah, perspektif komunitarian ini memandang modal sosial sebagai hasil dari interaksi sosial yang intens dan nilai-nilai bersama dalam suatu komunitas. Nah, dalam perspektif ini, kohesi sosial, partisipasi aktif warga, serta keterlibatan dalam organisasi berbasis komunitas menjadi indikator utama kekuatan modal sosial. Modal sosial bukan hanya struktur hubungan, tetapi juga ikatan emosional dan moral yang mengikat anggota masyarakat secara horizontal. Nah, keunggulan dari perspektif ini terletak pada kemampuannya yang menjelaskan bagaimana solidaritas lokal, gotong royong, dan nilai-nilai budaya menjadi fondasi bagi keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Namun, kritik terhadap pandangan ini adalah kecenderungannya yang terlalu memusatkan perhatian pada komunitas, sehingga sering mengabaikan dinamika eksternal atau struktur kekuasaan yang lebih luas. Selanjutnya, perspektif yang kedua itu perspektif jaringan. Nah, perspektif jaringan ini menempatkan modal sosial sebagai hasil dari struktur hubungan yang terjalin antara individu maupun kelompok dalam sebuah masyarakat. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai saluran untuk pertukaran informasi, dukungan sosial, dan kolaborasi ekonomi. Nah, semakin luas, padat, dan terbuka suatu jaringan, maka semakin besar pula modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tindakan positif. Nah, dalam ekonomi kelembagaan, jaringan sosial ini memiliki nilai strategis karena memungkinkan terbentuknya hubungan, kepercayaan lintas kelompok, serta penyebaran informasi yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya transaksi dan mendorong efisiensi. Nah, selain itu, jaringan yang bersifat heterogen ini cenderung lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan. Berbeda dengan jaringan homogen yang bersifat eksklusif dan rentan terhadap stagnasi ide. Namun, pendekatan ini juga mengandung kelemahan, terutama ketika jaringan tersebut hanya menjangkau kelompok-kelompok tertentu secara terbatas atau bonding sosial kapital, tanpa adanya keterhubungan lintas kelompok yang lebih luas. Nah, dalam konteks demikian, modal sosial justru dapat memperkuat segregasi sosial dan menimbulkan eksklusi terhadap pihak luar. Perspektif kelembagaan. Dalam perspektif kelembagaan, modal sosial dipandang sebagai bagian integral dari kerangka institusional yang membentuk perilaku ekonomi dan sosial masyarakat. Modal sosial tidak hanya tercermin dari relasi interpersonal saja, tapi juga melekat pada sistem aturan, norma, dan kebiasaan yang mengatur interaksi antar pelaku dalam jangka panjang. Dengan demikian, modal sosial dalam pendekatan ini merupakan output sekaligus prasyarat dari kelembagaan yang efektif.
Modal sosial memberikan legitimasi sosial terhadap keberadaan institusi formal seperti hukum, kontrak, dan regulasi negara. Dalam masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi, institusi formal cenderung lebih dipercaya dan dipatuhi karena nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, dan akuntabilitas itu sudah tertanam dalam budaya lokal mereka. Hal ini memperkuat kapasitas institusi dalam menjalankan fungsi koordinasi dan distribusi secara adil. Namun, pendekatan kelembagaan juga menekankan bahwa modal sosial tidak tumbuh dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan dinamika sosial politik. Kelembagaan yang eksklusif atau otoriter dapat menghambat perkembangan modal sosial karena membatasi partisipasi dan memperlemah kepercayaan publik. Perspektif sinergis. Perspektif sinergis memandang modal sosial sebagai hasil interaksi yang konstruktif antara masyarakat sipil dan negara, tidak seperti pendekatan komunitarian yang berfokus pada kekuatan komunitas internal atau pendekatan kelembagaan yang menitikberatkan pada institusi formal. Pendekatan sinergis menggarisbawahi pentingnya hubungan timbal balik yang saling memperkuat antara sektor publik dan partisipasi masyarakat. Modal sosial dalam kerangka sinergis tumbuh ketika negara membuka ruang untuk berdialog, memberikan kepercayaan, serta mendukung inisiatif warga melalui kebijakan yang inklusif. Sebaliknya, masyarakat sipil berkontribusi dengan memperkuat legitimasi negara melalui keaktifan mereka dalam proses demokratis, pengawasan sosial, serta pembangunan komunitas. Sinergi ini menciptakan ekosistem sosial yang stabil dan adaptif terhadap tantangan pembangunan jangka panjang. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks negara berkembang seperti di Indonesia, di mana sering terjadi kesenjangan antara struktur formal dan kehidupan sosial real. Dengan membangun kepercayaan dan koordinasi antara negara dan masyarakat, modal sosial tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga alat transformasi kelembagaan yang progresif dan berkeadilan. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih baik, berikut adalah tabel yang merangkum 4 perspektif utama dalam melihat modal sosial. Tabel ini membandingkan perspektif komunitarian, jaringan, kelembagaan, dan sinergis dari segi pelaku dan deskripsi kebijakannya. Seperti yang kita lihat, masing-masing perspektif memiliki fokus dan penekanan yang berbeda dalam memahami peran modal sosial. Oke, yang itu sekarang kita ke bagian dari implikasi negatif modal sosial. Kontroversi dari modal sosial yaitu konsep modal sosial memicu perdebatan teoritis dan empiris yang belum selesai. Ada 4 isu utamanya, yaitu pertama, aset individu atau kolektif. Modal sosial diperdebatkan sebagai milik pribadi atau publik. Mayoritas sepakat bahwa melekat dalam relasi sosial memberi manfaat individu dan kelompok. Yang kedua yaitu tertutup atau closure ataupun terbuka. Bourdieu dalam beranggapan bahwa jaringan modal sosial kelas dominan bersifat tertutup untuk melestarikan kekuasaan. Secara kontroversi, apakah jaringan harus eksklusif atau bisa terbuka melalui interaksi luar? Untuk fungsinya yaitu secara entitas, modal sosial bukan satu bentuk tunggal atau didefinisikan berdasarkan fungsi memfasilitasi tindakan dalam struktur sosial. Untuk pengukurannya yaitu sulit diidentifikasikan seperti modal sosial, ekonomi, atau manusia. Umumnya diukur secara kualitatif dengan indikator sosial. Kontroversi sosial menjadi isu yang pertama yaitu aset kolektif atau individu dinyatakan oleh Goldman atau Putnam. Modalnya modal sosial sebagai aset kolektif atau membaur. Masalahnya yaitu membaur dengan norma atau kepercayaan. Isunya closure atau jaringan terbuka. Bourdieu, Goldman, dan Putnam isunya yaitu kelompok harus tertutup dan sekat atau dense. Masalahnya yaitu visi kelas masyarakat dan ketidakan mobilitas fungsional, dan dinyatakan oleh Coleman yaitu untuk isinya yaitu modal sosial diindikasikan oleh efeknya terhadap tindakan tertentu atau partikular. Untuk tautologi sebab ditentukan oleh efeknya. Pengukuran secara Coleman tidak bisa dikuantifikasikan atau heuristik tidak dapat salah. Untuk konsekuensi negatif dari modal sosial yaitu pertama, hambatan inisiatif.
dari individu tersebut. Anggota dengan akses yang lebih menghalangi yang lain, kelompok bisa menekan inovasi demi stabilitas internal. Secara diskriminatif dan eksklusif, ikatan sosial yang terlalu kuat membatasi akses pihak luar, berpotensi diskriminasi ras dan etnis. Untuk norma yang menindas yaitu norma kuat, kontrol sosial ketat, membatasi kebebasan dan ruang gerak dari anggota tersebut. Represi atau kebebasan dari individu, solidaritas digunakan untuk melawan kelompok luar, bahkan menentukan nasib kelompok lain secara semena-mena. Modal sosial dapat disalahgunakan untuk kepentingan sempit, seperti contoh yaitu mafia, praktik KKN di negara berkembang. Oke. Selanjutnya itu ada tabel kontroversi modal sosial. Untuk isunya itu yang pertama, aset kolektif atau individu oleh Coleman dan Putnam. Isinya itu modal sosial sebagai aset kolektif. Untuk masalahnya membaur atau confounding dengan norma dan kepercayaan. Isu yang kedua itu closure atau jaringan terbuka oleh Bourdieu, Coleman, dan Putnam. Isinya itu kelompok harus tertutup dan rekat atau dense. Untuk masalahnya itu visi kelas masyarakat dan ketiadaan mobilitas. Untuk isu yang ketiga itu fungsional oleh Coleman. Untuk isinya modal sosial diindikasikan oleh efeknya terhadap tindakan tertentu atau partikular. Untuk masalahnya itu tautologi, sebab ditentukan oleh efeknya. Selanjutnya isu yang terakhir itu pengukuran oleh Coleman. Isinya itu tidak bisa dikuantifikasi. Untuk masalahnya itu heuristik, tidak dapat salah atau not falsifiable. Selanjutnya yaitu modal sosial dan pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, modal sosial penting karena dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi. Dalam ekonomi kelembagaan, hubungan sosial yang berbasis kepercayaan dan norma informal memperlancar proses ekonomi yang rentan terhadap risiko. Selanjutnya, tabel rasionalitas pertukaran ekonomi dan sosial. Elemen yang pertama itu fokus pertukaran. Untuk pertukaran ekonomi itu transaksi, sedangkan untuk pertukaran sosial itu hubungan atau relationship. Elemen yang kedua itu kegunaan atau optimasi. Untuk pertukaran ekonomi itu laba relatif terhadap biaya dalam transaksi atau transaction at a cost. Sedangkan untuk pertukaran sosialnya laba relatif terhadap biaya dalam hubungan atau relationship at a cost. Untuk elemen yang ketiga, pilihan rasional. Untuk pertukaran ekonominya itu relasi alternatif, biaya transaksional, dan reduksi. Sedangkan untuk pertukaran sosialnya transaksi alternatif, biaya hubungan atau relasional, dan reduksi. Untuk elemen yang keempat ada bentuk pembayaran atau episodic payoff. Untuk pertukaran ekonominya itu uang, kredit ekonomi, utang ekonomi. Untuk pertukaran sosialnya pengakuan atau recognition, kredit sosial, dan utang sosial. Untuk yang kelima, elemen yang kelima ada penghargaan umum atau generalized payoff. Untuk pertukaran ekonominya kesejahteraan atau status ekonomi. Untuk pertukaran sosialnya ada reputasi atau status sosial. Untuk elemen terakhir itu penjelasan logika atau explanatory logic. Untuk pertukaran ekonominya itu hukum alam atau law of nature, daya tahan pelaku, dan optimasi laba. Sedangkan untuk pertukaran sosial ada hukum manusia atau law of humans, daya tahan kelompok, dan meminimalisasi kerugian. Untuk penjelasannya itu, tabel di samping itu menunjukkan bahwa dalam pertukaran ekonomi, orientasi utamanya ada transaksi material berbasis optimasi laba dan biaya minimal. Sebaliknya, dalam pertukaran sosial, hubungan sosial menjadi fokus dengan motivasi penguatan reputasi dan pengakuan sosial. Contoh implementasinya itu dalam koperasi desa, anggota lebih termotivasi untuk mempertahankan daripada sekadar mengejar laba pribadi. Contoh yang kedua itu seperti proyek pembangunan berbasis komunitas lebih berhasil ketika nilai sosial dijadikan intensif utama, bukan hanya intensif material. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan pengaruh modal sosial dalam rumus persamaan. Secara opsional,
Standar model ekonomi produksi menjelaskan beberapa mekanisme efek modal sosial terhadap kinerja ekonomi. Asumsi bahwa fungsi output per kapita bisa ditulis seperti dalam persamaan. Implisit di dalam persamaan tersebut adalah konsistensi ekonomi pasar dapat memfasilitasi pelaku untuk mendapatkan laba, upah, dan pengambilan modal sehingga terdapat insentif berproduksi. Tapi, apabila pasar gagal, alternatif insentif mungkin dilakukan oleh aturan pemerintah dan sanksi. Misal, pengenaan pajak untuk pembiayaan barang publik. Seterusnya, apabila pemerintah maupun pasar gagal, maka insentif mungkin disediakan lewat norma kerja sama dan sanksi sosial yang ada dalam masyarakat sipil. Masing-masing dari mekanisme tersebut bisa komplementer. Nah, di sini ada gambar persamaan 1. Keterangannya. YI output total, AI teknologi, KI modal fisik, HI modal manusia, LI tenaga kerja. YI output atau pekerjaan di negara I. Efek produktivitas langsung dari modal sosial ditunjukkan dalam persamaan 2 sebagai faktor skala dalam kurung S1 dari fungsi produksi, di mana S1 dinyatakan menurut Putnam sebagai jumlah keanggotaan dalam organisasi sukarela sebagai hasil kepercayaan sosial atau social trust dan penilaian subjektif atas efektivitas pemerintah. Persamaan 2 dapat kita lihat dari gambar tersebut. Dan keterangannya, SI skala produksi yang dipengaruhi oleh modal sosial atau terus efektivitas pemerintahan norma sosial. Sebagai tambahan efek langsung terhadap produktivitas, modal sosial juga mempunyai efek tidak langsung melalui peningkatan akumulasi modal manusia, seperti ilustrasikan dalam persamaan 3, lewat investasi yang lebih besar dalam sistem pendidikan publik atau masyarakat, partisipasi komunitas yang lebih sensitif dalam manajemen sekolah, dan akses yang lebih baik terhadap kredit informasi bagi kaum miskin. Persamaan 3. Di sini ada gambarnya. Dan HI sama dengan H dalam kurung SI. Stok modal manusia dipengaruhi oleh kualitas modal sosial, seperti partisipasi dalam pendidikan dan komunitas. Akhirnya, modal sosial juga memfasilitasi akumulasi bersih dari modal fisik seperti ditunjukkan dalam persamaan 4. Dan di sini dapat kita lihat gambarnya. KI sama dengan K dalam kurung SI. Stok modal fisik juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan sosial yang mendorong investasi dan partisipasi keuangan. Oke, izinkan saya membaca kesimpulan dari seluruh penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Modal sosial itu intinya adalah sumber daya korektif yang tumbuh dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Ia berperan penting dalam mendukung efisiensi sosial, efisiensi ekonomi, dan pembangunan kelembagaan. Meski membawa banyak manfaat, modal sosial juga membawa beberapa efek negatif, seperti misalnya eksklusivitas atau penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, penguatan modal sosial perlu dilakukan secara kritis dan berkelanjutan melalui pembangunan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Karena namanya juga sosial, pasti tidak jauh-jauh dari melibatkan masyarakat itu sendiri. Oke, ini adalah list daftar pustakanya ya, bisa dilihat sendiri. Oke, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika presentasi tadi masih banyak
kekurangan atau kelemahannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya membaca kesimpulan dari seluruh penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Modal sosial itu intinya adalah sumber daya korektif yang tumbuh dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Ia berperan penting dalam mendukung efisiensi sosial, efisiensi ekonomi, dan pembangunan kelembagaan. Meski membawa banyak manfaat, modal sosial juga membawa beberapa efek negatif, seperti misalnya eksklusivitas atau penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu penguatan modal sosial perlu dilakukan secara kritis dan berkelanjutan melalui pembangunan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Karena namanya juga sosial, pasti tidak jauh-jauh dari melibatkan masyarakat itu sendiri. Oke, ini adalah list daftar pustakanya ya, bisa dilihat sendiri. Oke, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika presentasi tadi masih banyak kekurangan atau kelemahannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.